Ibu mertua melemparku dengan gelas kaca. Karena aku tidak membuatkan sarapan untuk adik iparku, suamiku malah ikut marah. Padahal adiknya masih tidur dan bisa bikin makanan sendiri. Aku sudah tidak tahan, semua rekening yang mereka pegang langsung ku blokir permanen tanpa mereka ketahui. Begini kisah selengkapnya. Pagi itu, aroma kopi hitam dan debas embun masih menyelimuti teras rumah modular milik keluarga Mas Bagas. Aku, Alia, sedang sibuk merapikan tumpukan berkas keuangan perusahaan kelapa sawit milik almarhum ayahku yang kini ku coba kelola dari rumah. Di dapur kecil yang biasanya hangat, suasana mendadak terasa mencekam saat langkah kaki ibu mertua, Ibu Ratih, terdengar berat mendekat. Wajahnya yang biasa dingin kini tampak berlipat oleh amarah yang membendung sejak subuh. Tanpa mengucap sepatah kata pun, matanya menatap tajam ke arah meja makan yang masih kosong tanpa sajian makanan. Alia, di mana sarapan buat Rian? Kamu ini istri dan kakak ipar macam apa? Jam segini belum ada makanan yang siap di meja. Bentak Ibu Ratih dengan suara melengking yang memecah keheningan pagi. Aku terkejut, menghentikan penaku lalu menatap beliau dengan lembut namun tegas. Bu, Rian kan masih tidur nyenyak di kamarnya. Lagi pula bahan makanan di kulkas lengkap dan Rian sudah dewasa untuk buat roti atau mie sendiri. Alia lagi selesaikan laporan keuangan penting yang harus dikirim pagi ini. Jawabku berusaha setenang mungkin. Namun, kejujuranku justru membakar emosinya. Tanpa diduga, tangan Ibu Ratih menyambar gelas kaca berisi air hangat di sebelahku lalu melemparkannya tepat ke arah dadaku. Prang! Gelas itu pecah berantakan di lantai. Airnya membasahi bajuku, dan pecahan kacanya menggores lengan bawahku hingga mengeluarkan darah segar. Mas Bagas yang baru keluar dari kamar bukannya merengkuhku atau menanyakan keadaanku. Ia justru membentakku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu tidak usah membangkang sama ibu. Alia, tinggal buatkan sarapan untuk adikku saja, apa susahnya sih? Tidak usah sok sibuk. Penghormatan terhadap orang tua atau mertua tidak pernah boleh mengorbankan harga diri serta keselamatan fisik seseorang. Komunikasi yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai, bukan atas dasar dominasi dan tindakan semena-mena. Darah segar yang menetes dari lenganku seolah tak berarti apa-apa di mata Mas Bagas dan ibunya. Tatapan Mas Bagas justru penuh amarah yang menuduh. Seolah-olah akulah dalang dari keributan di pagi yang dingin itu. Rasa perih di kulitku tak sebanding dengan rasa sakit yang meremas dadaku saat melihat suami yang kuhormati tega membela tindakan kasar ibunya tanpa sedikit pun menanyakan rasa sakitku. Aku berdiri terpaku di tengah pecahan kaca yang berhamburan, memandangi dua orang yang selama 3 tahun ini kuanggap keluarga, namun kini tampak seperti sosok asing yang membenciku. Ibu Ratih melipat tangannya di dada dengan senyum sinis yang mengembang, sementara Rian adik iparku baru saja keluar dari kamar sambil mengucek matanya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tanpa sepatah kata maaf, Rian hanya bergumam keluh karena belum ada makanan di meja, seolah luka di tanganku hanyalah pemandangan angin lalu. Mas Bagas justru menyuruhku segera membersihkan pecahan kaca tersebut dan menyuruhku memasak sebelum ia berangkat kerja. Di detik itulah, sebuah kesadaran pahit merayap masuk ke dalam benakku bahwa kebaikan dan pengorbananku selama ini dianggap sebagai kewajiban yang wajar. Selama ini, akulah yang menopang seluruh perekonomian keluarga ini sejak usaha Mas Bagas gulung tikar 2 tahun lalu. Semua aset, tabungan, hingga biaya hidup sehari-hari berasal dari dividen warisan almarhum ayahku yang kukelola dengan rapi. Namun, kebaikan hatiku justru memanjakan mereka hingga kehilangan rasa hormat dan empati kepadaku. Dengan tangan gemetaran dan napas tertahan, aku berjongkok mengambil pecahan kaca satu persatu, sambil menguatkan hati bahwa masa-masa menahan penderitaan ini harus segera diakhiri. Kebaikan tanpa batas yang diberikan kepada orang yang salah tidak akan pernah melahirkan rasa syukur, melainkan hanya akan menciptakan ketamakan dan kesewenang-wenangan. Setelah membersihkan sisa pecahan kaca dan membalut luka di lenganku dengan perban seadanya, aku melangkah masuk ke dalam ruang kerja pribadiku lalu mengunci pintu rapat-rapat. Suasana hening di ruangan ini menjadi saksi bisu betapa remuknya perasaanku saat ini. Di meja kayu tua milik ayah, laptopku masih menyala menampilkan lembar kerja berisi seluruh rincian lalu lintas keuangan keluarga ini. Tatapanku tertuju pada deretan angka yang menunjukkan betapa besarnya dana yang telah kutinggalkan untuk diakses oleh Mas Bagas, Ibu Ratih, dan Rian setiap bulannya.
Selama ini, aku memberikan kartu debit dan akses rekening operasional atas namaku kepada mereka agar mereka tidak merasa kekurangan setelah bisnis Mas Bagas bangkrut. Ibu Ratih menggunakan rekening tersebut untuk berbelanja barang-barang mewah dan arisan, sementara Rian memanfaatkannya untuk membiayai gaya hidup mudanya tanpa pernah berpikir untuk mencari pekerjaan. Mas Bagas sendiri menggunakan dana modal dari rekeningku untuk membangun bisnis baru yang hingga kini tak pernah menunjukkan kejelasan. Mereka menikmati semua fasilitas itu sambil terus menginjak-injak harga diriku. Air mataku menetes membasahi keyboard laptop. Namun di balik tangisan itu, ada keberanian baru yang mulai membara. Aku menyadarkan diriku bahwa menangis tidak akan pernah mengubah nasib seorang wanita yang terus dizalimi. Tanganku mulai membuka aplikasi perbankan digital, menatap satu persatu nomor rekening dan kartu ATM yang dipegang oleh mereka. Dengan ketetapan hati yang mantap dan jemari yang tak lagi ragu, aku memutuskan untuk mengambil tindakan tegas yang akan mengubah jalan hidup kami selamanya. Menolong keluarga adalah perbuatan mulia, namun membiarkan diri dimanfaatkan hingga merusak kesehatan mental dan fisik adalah bentuk ketidakadilan terhadap diri sendiri. Jemariku bergerak cepat di atas layar ponsel dan laptop, mengakses fitur keamanan perbankan pusat untuk seluruh rekening utama dan kartu tambahan atas namaku. Satu persatu akun perbankan yang dipegang oleh Mas Bagas, Ibu Ratih, dan Rian langsung kupindahkan aksesnya dan kublokir secara permanen. Tidak hanya itu, aku juga membatalkan limit kartu kredit tambahan yang selama ini digunakan Ibu Ratih untuk bergaya di hadapan teman-temannya tanpa perlu meminta izin kepadaku. Semua transaksi keluar kini sepenuhnya terkunci dan membutuhkan verifikasi otentikasi wajah serta sidik jariku. Rasa dingin mendadak menjalar di dadaku. Bukan karena takut, melainkan karena rasa lega yang luar biasa setelah sekian lama terkungkung dalam kepalsuan. Aku juga menghubungi pengacara keluarga untuk menyiapkan berkas pemisahan harta dan surat pendaftaran perceraian yang sudah lama tertunda karena rasa iba. Kebijaksanaanku yang selama ini disalahartikan sebagai kelemahan kini berubah menjadi benteng pertahanan yang tak tertembus. Mereka tidak pernah menyadari bahwa tanpa bayang-bayang warisan keluarga saya, mereka hanyalah orang-orang yang tak punya daya. Selesai mengurus semua pemblokiran finansial, aku merapikan seluruh dokumen pribadi, sertifikat aset, serta pakaian pentingku ke dalam 2 koper besar. Aku menatap ruangan itu untuk terakhir kalinya dengan senyuman tipis yang penuh makna ketegasan. Aku tahu sebentar lagi badai besar akan datang saat mereka menyadari bahwa sumber aliran dana mereka telah terputus total. Namun kali ini, aku tidak akan lagi berdiri di tempat yang sama untuk menerima lemparan gelas atau makian kasar mereka. Keberanian untuk mengambil kembali kontrol atas hidup kita adalah langkah awal menuju kebebasan dari ikatan hubungan yang toksik dan merusak. Siang harinya, suasana di rumah masih tenang karena Mas Bagas sedang berada di kantor dan aku sudah meninggalkan rumah secara diam-diam menuju sebuah apartemen milik keluargaku. Sementara itu, Ibu Ratih sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan mewah bersama teman-teman arisannya untuk memamerkan pakaian dan tas bermerek baru. Dengan penuh percaya diri, Ibu Ratih menyerahkan kartu kredit premium atas namaku kepada kasir setelah memilih berbagai barang berharga jutaan rupiah. Namun, senyum bangganya seketika pudar saat mesin EDC mengeluarkan bunyi bip berturut-turut tanda penolakan. Kasir toko dengan sopan menyatakan bahwa kartu tersebut telah ditolak oleh sistem karena diblokir oleh pemilik rekening utama. Wajah Ibu Ratih memerah menahan malu di hadapan teman-temannya yang mulai saling berbisik heran melihat situasi tersebut. Ia mencoba menggunakan kartu debit cadangan yang dipegangnya, namun hasilnya tetap sama. Transaksi ditolak secara permanen. Dengan perasaan panik dan marah yang membuncah, Ibu Ratih langsung menelpon Mas Bagas untuk mengadukan kejadian memalukan tersebut sambil memaki-maki layanan bank yang dianggapnya bermasalah. Di tempat terpisah, Rian yang sedang berada di kafe bersama teman-temannya juga mengalami nasib yang sama saat hendak membayar pesanan makanan mereka. Kartu ATM yang biasa ia gunakan untuk bergaya tak lagi dapat memproses penarikan tunai maupun pembayaran non-tunai. Kepanikan mulai menjangkiti mereka secara bersamaan, tanpa mereka sadari bahwa titik balik dari kesombongan mereka baru saja dimulai. Mereka masih tidak menduga bahwa sosok wanita yang mereka sepelekan pagi tadi adalah dalang di balik lumpuhnya keuangan mereka.
Kesombongan yang dibangun di atas fasilitas dan keringat orang lain akan runtuh dengan sangat memalukan saat pemilik sebenarnya menarik kembali haknya. Mas Bagas yang menerima telepon dari ibunya langsung mencoba mengakses aplikasi perbankan di ponselnya untuk memeriksa saldo dan mengirimkan uang. Namun, layar ponselnya hanya menampilkan notifikasi bahwa akun telah dinonaktifkan dan akses pengguna telah dibatalkan oleh pemilik rekening utama. Jantung Mas Bagas berdegup kencang saat kesadaran mulai merayapi pikirannya bahwa satu-satunya orang yang memiliki wewenang atas seluruh rekening tersebut adalah Alia, istri yang baru saja ia bentak pagi tadi. Dengan amarah yang meluap, Mas Bagas segera mencoba menghubungi nomor teleponku. Namun, suara mesin menjawab otomatis memberitahukan bahwa nomor teleponnya dan seluruh anggota keluarganya telah masuk dalam daftar blokirku. Mas Bagas menekan pedal gas mobilnya dengan kencang, memacu kendaraan pulang menuju rumah untuk menemuiku dan menuntut penjelasan atas tindakan nekat yang kubuat. Setibanya di rumah, ia mendapati rumah dalam keadaan sepi dan gelap tanpa ada makanan di meja atau kehangatan menyambut seperti biasanya. Ia berlari menuju ruang kerjaku dan menemukan pintunya terbuka lebar dengan lemari-lemari yang telah kosong melompong. Di atas meja kerja tua itu, kutinggalkan selembar kertas putih bersih bersanding dengan sisa balutan perban berdarah bekas luka pagi tadi. Surat itu berisi rincian penutupan seluruh fasilitas keuangan, pembatalan sewa mobil mewah yang dipakai Rian, serta salinan gugatan cerai yang telah terdaftar di Pengadilan Agama. Tangan Mas Bagas gemetaran saat membaca baris demi baris kata yang kutuliskan dengan penuh ketegasan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan kami, rasa takut yang luar biasa mulai mencengkeram dada Mas Bagas. Jangan pernah meremehkan kesabaran seorang wanita. Ketika batas toleransinya telah dilampaui, ia mampu pergi tanpa meninggalkan celah untuk kembali. Ibu Ratih dan Rian pulang ke rumah dengan wajah bersungut-sungut dan amarah yang belum padam akibat rasa malu yang mereka alami di luar. Mereka berteriak memanggil namaku di ruang tamu, menyuruhku keluar dan bertanggung jawab atas kekacauan kartu ATM mereka. Namun, Mas Bagas hanya terduduk lemas di sofa ruang tamu sambil memegang lembaran kertas gugatan cerai dan surat penutupan rekening. Melihat anak tertuanya tertunduk lesu, Ibu Ratih merebut kertas tersebut dan membacanya dengan mata belalak tak percaya. Apa-apaan ini Bagas? Kenapa Alia berani melakukan ini pada kita? Dia harusnya sadar diri kalau dia itu cuma menantu di rumah ini. Jerit Ibu Ratih dengan suara bergetar menahan marah dan ketakutan. Namun kali ini, Mas Bagas berdiri dan menatap ibunya dengan pandangan yang penuh frustrasi dan penyesalan mendalam. Ibu yang sudah keterlaluan. Alia itu yang membiayai seluruh hidup kita selama 2 tahun ini. Rumah ini, mobil Rian, bahkan makan kita sehari-hari semuanya dari uang warisan Alia. Teriak Mas Bagas memecah kesunyian rumah. Rian terpaku mendengar kenyataan pahit yang baru saja terkeluar dari mulut kakaknya. Sementara Ibu Ratih terduduk lemas di kursi. Selama ini, Mas Bagas menyembunyikan kenyataan bahwa bisnisnya telah bangkrut total dan mereka sepenuhnya hidup dari kemurahan hati Alia demi menjaga gengsi ibunya. Kini, setelah kemurahan hati itu dicabut secara permanen, mereka baru menyadari bahwa mereka tidak memiliki apa-apa lagi untuk diandalkan. Penyesalan yang datang terlambat mulai menggerogoti pikiran mereka satu persatu. Gengsi dan kesombongan seringkali membutakan mata seseorang dari kenyataan, hingga akhirnya kebenaran datang menghancurkan semua kepalsuan yang dipelihara. Sementara kekacauan melanda rumah mertuaku, aku duduk tenang di balkon apartemenku sambil menikmati secangkir teh hangat dan memandang pemandangan kota di sore hari. Lenganku yang tergores pecahan gelas memang masih terasa sedikit perih. Namun hatiku kini merasa sangat damai dan lapang. Tidak ada lagi rasa cemas akan omelan mertua. Tidak ada lagi rasa sakit hati karena dibentak suami, dan tidak ada lagi beban finansial membiayai orang-orang yang tidak bersyukur. Aku memfokuskan kembali pikiranku pada pengembangan bisnis ekspor kelapa sawit peninggalan ayah. Keesokan harinya, Mas Bagas berusaha mendatangi kantor pusat perusahaan keluarga saya untuk mencoba menemuiku secara langsung. Namun, tim keamanan kantor yang telah kuberi instruksi tegas melarangnya masuk melewati area lobi utama. Mas Bagas berdiri di luar gedung dengan pakaian kusam dan wajah memelas. Sangat berbeda dengan sosok suami yang kemarin membentakku dengan penuh kesombongan. Aku melihatnya dari balik kaca jendela lantai atas tanpa sedikit pun rasa iba yang tersisa di dalam dadaku.
Rasa cinta yang kuberikan dulu telah habis terbakar oleh tindakan kasar dan pengkhianatan emosional yang konsisten mereka lakukan. Aku sadar bahwa memberi kesempatan kedua kepada orang yang tidak pernah menghargai keberadaan kita hanyalah tindakan melukai diri sendiri untuk kedua kalinya. Keteguhan hatiku semakin mantap saat pengacaraku mengabarkan bahwa seluruh proses hukum berjalan lancar dan aset-aset pribadi milik keluargaku telah terproteksi secara hukum dengan sangat aman. Menjaga jarak dari orang-orang beracun bukan berarti kita membenci mereka, melainkan bukti bahwa kita menyayangi dan menghargai diri kita sendiri. Seminggu berlalu tanpa kehadiran finansial dariku, kehidupan keluarga Mas Bagas berubah drastis menjadi penuh dengan kesulitan. Tagihan listrik, air, serta biaya operasional rumah tangga mulai menumpuk tanpa ada dana untuk membayarnya. Mobil mewah yang digunakan Rian akhirnya ditarik oleh pihak perusahaan leasing karena pembayaran sewa bulanan dari rekeningku telah dihentikan secara otomatis. Rian yang tidak memiliki keahlian kerja kini harus merasakan pahitnya berjalan kaki dan ditolak di berbagai lamaran pekerjaan. Ibu Ratih yang biasanya berkumpul dengan rekan-rekan sosialitanya kini terpaksa mengurung diri di dalam rumah karena malu diperbincangkan akibat tunggakan arisan. Ia mencoba menghubungi kerabat dan teman-temannya untuk meminjam uang, namun tak satu pun yang mau membantu karena tabiat buruknya yang terkenal sombong di masa lalu. Kehidupan mewah yang mereka banggakan seketika sirna bagaikan istana pasir yang disapu ombak pasang. Mereka kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit atas apa yang telah mereka tanam selama ini. Mas Bagas berusaha keras menjual sisa aset bisnisnya yang tersisa, namun nilainya tak seberapa untuk menutup hutang operasional yang membengkak. Di tengah kebingungan itu, Mas Bagas menyadari betapa besarnya peran dan pengorbanan Alia yang selama ini menutup segala kekurangan keluarganya tanpa pernah mengeluh. Setiap sudut rumah kini mengingatkannya pada sosok istri yang selalu tersenyum sabar meski terus dilukai. Rasa bersalah yang teramat sangat mulai menggerogoti jiwa dan pikirannya setiap malam. Roda kehidupan selalu berputar. Barang siapa yang menanam keburukan dan tidak menghargai rezeki yang ada, akan dipaksa mengecap pahitnya penderitaan. Hari sidang pertama perceraian dan gugatan pemisahan harta akhirnya tiba di Pengadilan Agama kota kami. Aku hadir didampingi oleh tim pengacara serta kerabat dekat yang selalu memberikan dukungan moral kepadaku. Di sisi lain, Mas Bagas hadir bersama Ibu Ratih dengan wajah layu dan pakaian yang tak lagi rapi. Suasana ruang tunggu pengadilan terasa begitu dingin saat pandangan mata kami saling bertumbuk untuk pertama kalinya sejak kejadian pelemparan gelas kaca tersebut. Di hadapan majelis hakim, pengacaraku memaparkan bukti-bukti kekerasan dalam rumah tangga berupa hasil visum luka di lenganku serta rekam jejak finansial selama 3 tahun pernikahan. Ibu Ratih mencoba menyela dengan tuduhan bahwa aku adalah istri yang durhaka dan mementingkan harta. Namun hakim dengan tegas memintanya untuk menjaga ketertiban persidangan. Mas Bagas yang tak sanggup lagi menahan rasa malunya akhirnya menundukkan kepala dan mengakui seluruh kesalahan serta tindakannya yang telah menzalimiku. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Mas Bagas menyampaikan permintaan maafnya di depan hakim dan hadirin yang hadir. Saya mengaku salah. Hakim, saya telah menjadi suami yang gagal dan membiarkan istri saya disakiti oleh keluarga saya sendiri. Ucapnya pelan dengan penyesalan yang mendalam. Mendengar pengakuan itu, aku hanya menatapnya tenang tanpa dendam. Namun keputusan untuk berpisah sudah bulat dan tak dapat diubah lagi oleh kata-kata penyesalan. Pengakuan salah di akhir cerita tidak akan pernah bisa memutarbalikkan waktu atau menghapus luka yang telah terukir dalam di hati seseorang. Majelis hakim akhirnya memutuskan perceraian kami secara resmi serta memerintahkan pengembalian seluruh aset pribadi dan dokumen atas namaku tanpa syarat. Keputusan hukum yang adil ini menjadi penanda berakhirnya penderitaan panjang yang kutanggung dalam ikatan pernikahan yang tidak sehat tersebut. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan napas lega, merasakan hembusan angin segar yang seolah menyambut awal dari lembaran hidup baru yang bersih dan penuh harapan. Pasca perceraian, aku mengalihkan seluruh energi dan fokusku untuk memperluas jangkauan bisnis peninggalan almarhum ayahku. Dengan dedikasi tinggi dan lingkungan kerja yang positif, perusahaan kami berhasil membukukan kerjasama ekspor baru dengan mitra internasional. Aku juga mendirikan sebuah yayasan pemberdayaan wanita untuk membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga agar mereka memiliki kemandirian finansial dan keberanian untuk bangkit. Kehidupanku kini dikelilingi oleh orang-orang yang saling menghargai dan menginspirasi.
Aku belajar bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang membalas dendam kepada mereka yang telah menyakiti kita, melainkan tentang bagaimana kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bermanfaat bagi orang banyak. Luka di lenganku kini telah memudar menjadi bekas tipis, menjadi pengingat abadi bahwa aku pernah melewati masa-masa sulit dan keluar sebagai pemenang atas diriku sendiri. Hati yang dulu dipenuhi rasa perih kini berganti menjadi kedamaian yang tak ternilai. Ketika kita berani melepaskan hal-hal yang merusak hidup kita, Tuhan akan menggantikannya dengan pintu-pintu keberkahan dan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang keluarga Mas Bagas sampai ke telingaku melalui seorang kerabat jauh. Rumah mewah yang dulu kami tinggali bersama harus disita oleh pihak bank, karena tidak mampu melunasi sisa angsuran pinjaman bisnis yang terbengkalai. Mas Bagas kini harus bekerja keras dari nol sebagai pekerja lapangan dengan penghasilan yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia harus menanggung beban hidup sendirian tanpa bantuan dari siapapun. Ibu Ratih yang dulu selalu tampil mewah dan sombong kini harus menerima kenyataan hidup di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rasa malu dan stres akibat perubahan hidup yang drastis membuat kesehatannya menurun, dan ia tak lagi bisa memamerkan kebanggaan semu kepada teman-temannya. Rian yang dulu enggan bekerja kini terpaksa menjadi buruh harian untuk membantu membeli bahan makanan dan biaya obat ibunya. Hukum tabur tuai bekerja dengan sangat nyata dalam kehidupan mereka. Mereka yang dulu meremehkan sepinggan makanan dan setetes keringat kebaikanku kini harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Kehidupan mengajarkan mereka pelajaran yang sangat mahal tentang arti menghargai orang lain dan tidak menyalahgunakan kebaikan yang diberikan. Tak ada lagi gelak tawa kesombongan di antara mereka. Yang tersisa hanyalah bayang-bayang masa lalu saat mereka menyiapkan seorang wanita yang tulus mencintai dan merawat mereka. Apa yang kita tanam dalam hidup ini adalah apa yang akan kita tuai. Kejahatan dan ketidakadilan akan selalu menemukan jalannya kembali kepada pelakunya. Suatu sore di sebuah supermarket pusat kota, aku yang sedang berbelanja kebutuhan yayasan tak sengaja berpapasan dengan Ibu Ratih dan Mas Bagas. Penampilan mereka sangat berubah. Pakaian mereka sederhana dan wajah mereka menyeratkan kelelahan hidup yang amat sangat. Saat melihatku tampil anggun dan percaya diri, langkah kaki Ibu Ratih terhenti dan matanya menunduk malu tak sanggup menatap langsung ke arah mataku. Tak ada lagi bentakan atau kata-kata kasar yang dulu sering meluncur dari mulutnya. Mas Bagas melangkah mendekat dengan ragu, lalu mengucapkan kata maaf dengan suara pelan yang hampir tak terdengar. Alia, maafkan kami atas semua kesalahan masa lalu. Kami baru sadar betapa baiknya kamu dulu pada kami, ucap Mas Bagas dengan mata berkaca-kaca. Aku menatap mereka berdua dengan senyuman hangat dan tulus, tanpa ada rasa benci atau amarah yang tersisa di hatiku. Aku tahu bahwa membenci mereka hanya akan mengotori kedamaian jiwa yang telah susah payah kubangun. Saya sudah memaafkan semuanya sejak lama, Mas. Semoga kehidupan kalian menjadi lebih baik dan bisa memetik pelajaran dari semua ini. Jawabku tenang sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan mereka. Pertemuan singkat itu menjadi penutup sempurna bagi kisah masa laluku. Aku berjalan meninggalkan bayang-bayang kepahitan tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Karena masa depanku yang cerah telah menunggu di hadapan. Memaafkan bukan berarti membiarkan orang lain kembali melukai kita, melainkan membebaskan jiwa kita dari beban kebencian agar bisa melangkah lebih jauh. Kini, kisah perjalananku telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak wanita yang sedang berjuang keluar dari hubungan yang toksik dan penuh kekerasan. Melalui seminar dan kegiatan sosial yang kuadakan, aku selalu menekankan pentingnya memiliki kemandirian finansial, harga diri yang kuat, serta keberanian untuk mengambil sikap tegas. Banyak wanita yang berhasil bangkit dan menemukan kembali potensi diri mereka setelah mendengar kisah perjuangan yang kubagikan. Bisnis ekspor yang kukelola kini semakin berkembang pesat hingga merambah ke beberapa negara tetangga, menciptakan lapangan kerja bagi ratusan orang. Keberhasilan ini bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan buah dari keteguhan hati, kerja keras, serta doa yang tak pernah putus di setiap sepertiga malam. Aku menemukan kebahagiaan sejati saat bisa menjadi saluran keberkahan bagi sesama dan melihat orang lain tersenyum karena bantuan yang kita berikan. Hidup mengajarkanku bahwa badai terhebat sekalipun tidak diciptakan untuk menghancurkan kita,
melainkan untuk membersihkan jalan kita dari orang-orang yang tidak pantas berada di masa depan kita. Ketika kita memiliki keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri dan percaya pada keadilan Tuhan, tidak ada satupun rintangan yang mampu menghentikan langkah kita menuju kedamaian dan kesuksesan yang hakiki. Ujian hidup yang berat adalah cara alam semesta menempa kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, bijaksana, dan bermakna bagi lingkungan sekitar. Menutup lembaran kisah ini, kita diajak untuk menyelami kembali makna mendalam dari sebuah pengorbanan dan ketulusan dalam hubungan keluarga. Pengorbanan sejati haruslah dilandasi oleh rasa saling menghargai dan tidak pernah merendahkan harkat serta martabat kemanusiaan. Ketika kebaikan yang kita berikan justru dijadikan alat untuk mengintimidasi dan menguasai, maka menegakkan batas yang tegas adalah bentuk perlindungan diri yang wajib dilakukan. Edukasi terpenting dari perjalanan ini adalah pentingnya literasi finansial dan perlindungan hukum bagi setiap individu, khususnya kaum wanita dalam pernikahan. Jangan pernah menyerahkan seluruh kendali hidup dan hak finansial kita kepada orang lain, tanpa adanya jaminan penghormatan dan perlindungan yang setara. Kemandirian bukan berarti kita tidak butuh orang lain, melainkan agar kita memiliki benteng saat orang yang kita percaya justru menjadi pihak yang menyakiti. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pelajaran berharga bahwa keadilan akan seluruhnya menemukan jalannya sendiri. Tetaplah menjadi pribadi yang baik dan tulus. Namun jangan pernah biarkan ketulusanmu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak tahu cara bersyukur. Beranilah melangkah keluar dari kegelapan, karena di ujung jalan sana selalu ada cahaya harapan baru yang siap menyambut jiwa-jiwa yang berani memperjuangkan kebenarannya. Kisah Alia mengajarkan kita sebuah hakikat penting dalam meniti kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat. Kesabaran bukanlah bentuk ketundukan tanpa batas terhadap kezaliman, melainkan kemampuan menjaga akal sehat dan keteguhan hati di tengah badai. Ketika kebaikan dan pengorbanan kita diinjak-injak, keberanian untuk mengambil tindakan tegas dan melindungi harga diri adalah jalan terbaik menuju kedamaian. Jangan pernah takut kehilangan orang-orang yang tidak menghargaimu, karena di balik setiap pintu yang tertutup dengan ketegasan, Tuhan selalu menyiapkan pintu-pintu keberkahan dan kebahagiaan baru yang lebih mulia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.